Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Pedal Otomotif. Kali ini saya mau berbagi tips. Kemarin soalnya ada yang meminta untuk diajari mengemudi ya. Kebetulan ini kemarin memang tetangga, yaitu ingin diajari bagaimana mengemudi dari sama sekali belum tahu. Sebelumnya saya ajarkan dulu, yaitu bagaimana cara masuknya dulu aja, masuk ke dalam mobil. Terkadang kita pemula itu kadang bingung mau masuk itu gimana gitu loh. Kalau memang belum pernah masuk ke dalam mobil dan di situ tidak ada orang sama sekali, pengen mencoba sendiri ya gini. Ya, kita ikuti saja video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama-tama kita dekati pintunya dulu. Nah, ini bisa dikunci cara membukanya, ataupun yaitu memakai remote. Nah, kalau memakai remote ini ada kunci dan ada buka. Kita tekan yang ini ya, yang bukanya. Nah, ini udah terbuka. Nah, ini udah terbuka. Dan cara masuknya gini. Cara masuknya nggak usah, jangan injak di sini ya, jangan injak ya. Tapi kaki langsung ke dalam. Nah, kaki langsung ke dalam gini, kemudian yang satunya masuk. Nah, gitu. Kemudian pintu ditutup. Nah, kalau kita sudah posisi di kursi, maksudnya sudah duduk kayak gini. Nah, ini yang kita lakukan pertama-tama, jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Karena sabuk pengaman ini sangat penting sekali, maka usahakan yaitu memakai sabuk pengaman. Begitu kita masuk, kita mau mengemudikan mobil, langsung saja pakai sabuk pengaman. Karena kalau kita tidak biasakan itu, kita bisa lupa ya. Karena apa? Karena gini, sabuk pengaman ini sebenarnya sangatlah penting sekali. Kita pakai ya. Memakai sabuk pengaman ini sangatlah penting sekali. Selain untuk melindungi diri kita, yaitu juga melindungi dari tilang elektronik ya. Soalnya begini, di lampu-lampu merah itu sekarang sudah banyak sekali yaitu kamera-kamera. Sehingga kalau kita tidak memakai sabuk pengaman, bisa-bisa kita kena surat ya. Kita kena surat tilang, yaitu karena tidak memakai sabuk pengaman. Biasanya gitu. Biasanya kalau di lampu-lampu merah yang sudah ada kameranya, kita tidak memakai sabuk pengaman, tiba-tiba selang beberapa hari kita dapat surat. Nah, di surat itu juga disertai foto ya. Foto kalau kita tidak memakai sabuk pengaman. Nah, kita malah jadi rugi sendiri. Makanya biasakan memakai sabuk pengaman. Kalau sudah terbiasa, dimanapun kita waktu mau jalan mengemudi, bahkan habis dari parkiran terus kita mau jalan lagi, kalau sudah terbiasa memakai sabuk pengaman, insya Allah nanti kita tidak kena surat tilang. Baik rekan-rekan, mari kita mulai saja bagaimana cara belajar mengemudinya. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita memulai mengemudi, kita kenali dulu ya. Kita kenali dulu, yaitu tombol-tombol yang ada di ruangan mobil ini ya. Jadi kalau kita sudah kenali semua, kita akan lebih mudah lagi yaitu belajar mengemudinya. Yang pertama yaitu tadi ini kunci untuk mengontak. Itu kita kenali kuncinya di sini. Kemudian nah ini tombol ini. Ini untuk lampu ya. Untuk lampu ataupun rating. Kalau kita naikkan ke sini, nah gini, berarti kita ratingnya ke kiri ya. Kalau kita ke bawah sini, bawah kan, nah itu ratingnya ke kanan. Nah, kita langsung lihat di monitor aja ya. Kita lihat di monitor aja. Bentar. Nah, ini kalau kita naikkan ke atas, nah itu rating ke
kiri ya. Nah ini nah ini rating ke kiri. Kemudian kalau kita bawah, nah itu rating ke kanan. Nah itu rating ke kanan, itu menandakan ratingnya ke kanan. Nah kalau kita kembalikan lagi, tapi nanti kalau misalnya kita belok, habis belok itu sebenarnya otomatis akan kembali lagi kalau habis belok. Nah kemudian yang ini nah ini untuk lampu. Nah ini untuk lampu, ini lampu kota, ini lampu utama. Nah ini lampu utama, ini kalau yang kecil ini lampu kota ya. Nah kalau kita tarik ke sini, nah ini akan lampu jauh. Kalau misalnya kita mau lampu jauh terus, kita dorong aja ke sana. Nah ini lampu jauh terus. Kalau kita lampu normal kembali ke sini. Nah ini biasanya kalau yang ditarik ke sini itu untuk mengedem ya, ngedem di depan gitu. Nah begitu. Kalau matikan lampunya gini lagi. Nah usahakan kalau sebelum mesin dimatikan, yaitu lampu-lampu ini harus dimatikan semua ya. Usahakan gitu sebelum mesin dimatikan. Nah sekarang, nah kalau yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kiri ini adalah untuk wiper ya, untuk wipernya. Kalau kita tekan ke sini ke dalam, itu air wipernya akan keluar. Air wipernya keluar langsung disertai sama gerakan wiper ya. Kita coba ya. Nah gitu keluar ya air. Nah gitu keluar airnya sama ada gerakan. Kalau misalnya kita turunkan ke bawah, itu wipernya itu bergerak agak pelan, ke bawah lagi agak cepat, ke bawah lagi lebih cepat lagi. Nah kita coba ya ke bawah. Nah gini. Nah ini jedanya agak lama, tapi kalau kita bawahkan lagi itu lebih cepat lagi. Kita bawahkan lagi ya. Oh, itu akan lebih cepat lagi gini. Itu ada 3 ya, 1 2 3. Kalau sampai 3 itu cepat sekali. Itu biasanya kalau dipakai untuk hujan yang deras sekali. Kalau hujan gerimis cukup 1 saja, hujannya agak deras 2, kemudian kalau deras sekali yang ketiga itu. Ini cara tombol-tombolnya. Kalau yang ini ada yang putar ini. Nah ini untuk belakang, untuk wiper belakang. Misalnya ini ada on off ya, on off. Kalau kita on kan, nah itu wiper belakang akan gerak. Nah gitu. Tapi kalau untuk yang paling atas ini untuk airnya ya. Airnya nanti wiper belakang juga mengeluarkan air. Nah, sekarang tombol-tombol ini ya, tombol-tombol ini. Yang ini untuk membuka kaca bagian kanan, yang ini membuka kaca bagian kiri. Nah, kita coba ya, ini membuka kaca bagian kanan. Ditekan, nah, tekan ini membuka. Nah, ini membuka, kalau menutup ditarik lagi. Nah, ini kalau membuka ditekan, kalau menutup ditarik lagi. Tapi kalau misalnya setengah, kita tekannya juga setengah saja. Nah, gitu. Kalau kita nah gitu, nah, gitu setengah, kita tutup lagi gini. Kalau yang ini yang belakang ya, kaca belakang sama, ini untuk kalau ditekan untuk membuka, kalau menutup tarik. Nah ini ada lambang kunci dan buka. Nah ini untuk membuka pintu ya, ini untuk mengunci pintu, dan ini untuk membuka pintu.
Nah kalau yang ini dikunci, nah ini gitu semua sudah tertutup, empat pintunya tertutup semua, jadi nggak bisa dibuka. Nah itu kalau misalnya kita sudah mulai berjalan, itu usahakan ditutup ya pintunya agar lebih aman. Tapi kalau sudah berhenti, kita buka pintunya, cukup tombol ini. Nah, sebenarnya juga ada tombol, yaitu di samping-samping pintu ya. Nah ini, nah kalau merah ini, nah itu tandanya buka ya. Kalau gini nutup. Nah kalau gini nutup, kalau gini buka. Nah kalau buka ini, kalau kita buka ini langsung bisa, nah, gitu. Tapi kalau ini misalnya diginikan, nah ini nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka ini. Ya beginilah rekan-rekan, sebenarnya kalau mau mengemudi kita harus mengenali beberapa tombol yang paling utama, yaitu salah satunya yaitu kunci kontaknya, kemudian untuk rating-ratingnya dan juga lampu, dan kemudian yang sebelah kiri untuk wipernya, kemudian tombol-tombolnya untuk membuka kaca depan, belakang maupun mengunci pintu, membuka pintu, kemudian tombol AC-nya dan cara menjalankannya. Cuma itu sebenarnya yang perlu diketahui. Kalau kita sudah tahu tombol-tombolnya dan fungsinya, insya Allah kita siap untuk mengemudi ya. Yang penting tahu itu. Kalau yang lain-lain itu tergantung mobilnya ya. Kalau mobilnya semakin bagus, semakin mahal, pasti tombolnya banyak sekali. Dan itu perlu kita pelajari juga. Nanti lama-lama kalau misalnya kita punya mobil yang canggih misalnya, pasti kita akan bisa sendiri dengan sendirinya. Intinya cuma itu. Kalau kita ingin mengemudi, yaitu posisi setirnya di mana, terus kuncinya di mana, seperti tadi, yaitu untuk rating kiri kanan maupun buka pintu ya. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti